dia ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan, Bapak Ibu peserta setia sekolah profetik yang diselenggarakan oleh State Institute pekan ini, setelah jeda pekan yang lalu ya, karena State Institute menyelenggarakan workshop bersama PKU Gontor begitu. Pekan ini kita mulai kembali, kita sudah memasuki sesi ke-10 atau materi ke-10 dari 15 materi secara keseluruhan, kalau saya tidak salah ingat begitu. Jadi 2/3 materi sudah kita selesaikan pada pekan ini. Dan ini setara dengan 2 SKS untuk perkuliahan 1 semester begitu ya. Sebentar lagi UAS-nya gitu. Bagi peserta intensif sebentar lagi UAS-nya, karena tugas mereka baru akan memasuki tahap review pertama gitu. Dengan berbagai macam dramanya gitu ya. Nah, nanti insya Allah juga State Institute setelah rangkaian sekolah profetik ini akan menyelenggarakan workshop dalam skala lebih kecil lah gitu ya. Nah, sehingga nanti ke depannya siapa tahu gitu. Dan ini menjadi keinginan kami sebenarnya, sekolah profetiknya State Institute ini seperti pra PKU-nya Gontor gitu ya. Jadi pra PKU-nya Gontor gitu. Jadi teman-teman kalau suatu saat nanti ingin mengikuti PKU Gontor ya bisa pemanasannya di sini gitu. Oke, pekan ini kita memasuki atau akan membincangkan, membahas pemikiran Kunto Wijoyo yang paling dikenal. Sekali lagi, sebagaimana pemikiran sebelumnya berkaitan dengan Islamisasi ilmu pengetahuan, ya, pemikiran beliau berkaitan dengan ilmu sosial profetik. Ya, saya lebih suka menyingkatnya dengan isoprof. Ya, ada juga menyingkatnya dengan ISP. Saya lebih suka isoprof gitu. Ya. Pemikiran ini juga seringkali disalahpahami dan disalahgunakan. Karena apa? Karena Islamisasi ilmu pengetahuan dengan ilmu sosial profetik ini menjadi satu kesatuan dalam pemikiran Kunto Wijoyo, seperti koin itu memiliki 2 sisi mata uang gitu ya. Jadi kalau kita menyinggung Islamisasi ilmu pengetahuan akan menyinggung juga ilmu sosial profetik. Begitu juga sebaliknya. Dan keterkaitan antara keduanya inilah yang seringkali disalahpahami dan disalahgunakan. Begitu. Salah satu yang disalahpahami berkaitan dengan ilmu sosial profetik ya adalah konteks dari pemikiran Kunto Wijoyo secara keseluruhan yang sudah kita bahas pada sesi pertama berkaitan dengan kritik Kunto Wijoyo terhadap industrialisasi. Mengapa Kunto Wijoyo menawarkan ilmu sosial profetik, dan mengapa juga Kunto Wijoyo menjadikan Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai salah satu langkah untuk menuju ilmu sosial profetik. Ya. Latar belakang dari pemikiran itu adalah terjadinya industrialisasi. Jadi sebuah kondisi industrialisasi ya, yang mengharuskan Kunto Wijoyo melakukan kritik keilmuan, kemudian melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan, dan pada akhirnya menawarkan ilmu sosial profetik. Silakan kawan-kawan bisa mengakses kembali di materi sesi pertama ya. Sepertinya sudah diunggah oleh State Institute ke channel YouTube-nya. Begitu. Nah, kita sekarang sudah memasuki era industrialisasi 4.0. Sepanjang industrialisasi ini berjalan terus, begitu ya. Dan Kunto Wijoyo dalam buku beliau konteksnya adalah industrialisasi pabrik, ya, industrialisasi 2 dan industrialisasi 3, ya, dan masyarakat informasi, gitu ya. Sekarang kita memasuki industrialisasi keempat. Ini menjadikan pemikiran Kunto Wijoyo tetap relevan. Karena kritik-kritik yang disampaikan oleh Kunto Wijoyo tetap relevan untuk kita gunakan untuk memahami realitas kontemporer sekarang. Gitu ya. Walaupun kita belum masuk secara penuh ke industrialisasi keempat. Gitu ya. Nah, tidak difahami latar belakang ini menjadikan pemikiran Kunto Wijoyo berkaitan dengan ilmu sosial profetik ini dibawa kemana-mana. Begitu ya. Sampai dibawa pada melegalisasi atau melegitimasi pemikiran liberal. Gitu ya. Kemudian sampai melegitimasi atau melegalisasi pemikiran berkaitan dengan feminisme di dalam Islam gitu ya.
yang konteksnya adalah pembongkaran teks gitu loh ya. Padahal Kunto Wijoyo tidak melakukan itu gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas ya. Kunto Wijoyo selalu berorientasi pada realitas kehidupan sehari-hari yang konkret ini, ya. Kondisi realitas sosial kita. Gitu loh. Jadi tidak berfokus pada teks gitu ya. Kalau kita ingin, contohnya ya, kalau kita ingin membawa ilmu sosial profetik ini pada ranah umpamanya kajian feminisme, ya seharusnya kita melihat pada kondisi realitasnya. Ada tidak dampak-dampak industrialisasi terhadap kehidupan wanita khususnya. Ya, kalau tidak salah feminisme gelombang ketiga apa yang sudah mengidentifikasi itu, toh ya bahwasanya terjadi diskriminasi terhadap wanita itu dikarenakan adanya mode produksi yang dilakukan oleh kapitalisme. Nah itu bisa kita masuk ke area itu gitu loh. Jadi kita nggak usah melakukan pembongkaran teks, dan memang bukan itu orientasi Kunto Wijoyo menawarkan ilmu sosial profetik gitu ya. Sampai beberapa waktu yang lalu di Facebook itu saya mendapati ya ada orang mengatakan Kunto Wijoyo ini sebagai salah satu pemikir liberal Islam di Indonesia. Ini dari mana ini? Ya. Salah satu bentuk adab kita kepada pendahulu-pendahulu kita yang soleh gitu, yang sudah menawarkan pemikiran-pemikiran beliau, karya-karya ilmiah beliau, salah satu adab kita adalah janganlah kita melekatkan ya, atau memberi label-label kepada beliau-beliau itu terhadap sesuatu yang memang beliau sama sekali tidak mengucapkan atau melakukan. Ya. Kalau kita mengatakan Kunto Wijoyo sebagai perintis ilmu sosial profetik di Indonesia, oke, karena memang beliau secara faktual melakukan itu, begitu ya. Jangan kita melampaui apa yang sudah beliau lakukan. Nah, berkaitan dengan ilmu sosial profetik, ya, ada 3 kata kunci yang saya dapati. 2 kata kunci di buku Paradigma Islam, dan 1 kata kunci di buku Islam sebagai Ilmu. Ini juga menariknya, ini disalahpahami dan disalahgunakan ilmu sosial profetik karena hanya mengacu pada buku Islam sebagai Ilmu. Ya, terbit tahun 2006 yang merupakan karya non-fiksi terakhir Kunto Wijoyo sebelum beliau meninggal gitu. Saya lebih banyak akan mengutip buku Paradigma Islam yang pertama kali diterbitkan tahun 1991. Sementara buku Islam sebagai Ilmu, buku yang sangat belakangan sekali, tahun 2006. Jadi terpaut 15 tahun dari buku Paradigma Islam. Nah, berkaitan dengan ini ya, buku yang awal duluan dan buku yang lebih dulu dan buku yang lebih akhir ya. Kita harus mengetahui keterkaitan antara 2 buku ini ya. Bisa jadi buku yang terakhir ya, atau buku yang lebih akhir itu merupakan penjabaran dari buku yang lebih awal. Bisa jadi Islam sebagai Ilmu itu penjabaran dari buku Paradigma Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi buku yang lebih akhir itu merupakan ringkasan dari buku yang lebih awal. Islam sebagai Ilmu, ringkasan dari Paradigma Islam. Nah, atau bisa juga buku yang lebih akhir itu mengkoreksi pendapat di buku yang lebih awal. Jadi Islam sebagai Ilmu mengkoreksi buku Paradigma Islam. Kalau kita baca sebaik-baiknya 2 buku itu, ya relasi yang berlaku adalah relasi kedua. Ya. Buku Islam sebagai Ilmu itu ringkasan dari buku Paradigma Islam. Ya. Dominan isinya merupakan ringkasan, ya, dan itu bisa didapati di halaman-halaman akhir gitu. Dari mana saja sumber-sumber setiap bab yang Kunto Wijoyo sertakan di dalam buku Islam sebagai Ilmu. Nah, dan bagian kecilnya merupakan aspek kebaharuan dari pemikiran Kunto Wijoyo ya, di bagian kata pengantarnya, ya, bagian-bagian pengantar, ya, tidak dominan. Ya. Di buku Paradigma Islam yang pertama di halaman 316 saya menggunakan cetakan baru, ya, karena cetakan lama saya itu bajakan gitu ya, jadi biar berkah gitu saya pakai cetakan baru tapi ori gitu ya. Ilmu sosial profetik diarahkan untuk rekayasa masyarakat menuju cita-cita sosial etiknya di masa depan. Nah, ini menjadi tujuan dari Kunto Wijoyo menawarkan pemikiran ilmu sosial profetik. Jadi tujuan ilmu sosial profetik itu sebagai alat untuk melakukan rekayasa masyarakat menuju cita-cita sosioetiknya di masa depan. Jadi tujuannya untuk melakukan rekayasa masyarakat.
Dan perumusan ilmu sosial profetik ya dalam rangka perubahan masyarakat, rekayasa masyarakat itu juga bukan demi perubahan itu sendiri. Ya. Melakukan perubahan demi perubahan bukan, tapi untuk mencapai cita-cita sosioetiknya di masa depan. Nanti juga kita akan bahas bagian itu, apa yang dimaksud cita-cita itu. Kemudian di halaman 317 ya, perubahan seperti apa atau yang ingin dicapai, yang ditawarkan Kunto Wijoyo melalui ilmu sosial profetik ya, itu di halaman 317 paradigma Islam. Kita ingin merasakan kembali dunia ini sebagai rahmat Tuhan. Kita ingin hidup kembali dalam suasana yang lepas dari ruang dan waktu. Maksudnya dalam kondisi ideal gitu ya. Mengapa lepas dari ruang dan waktu? Karena kondisi ideal itu yang adanya di dalam waktu. Gitu. Yang sudah terejawantah ke dalam kehidupannya Rasul Muhammad bersama para sahabat beliau. Ya. Ketika kita bersentuhan dengan kebesaran Tuhan. Jadi suatu kondisi kehidupan ini yang ingin diwujudkan oleh Kunto Wijoyo. Kehidupan sebagai rahmat dari Tuhan. Suasana yang lepas dari ruang dan waktu, maksudnya kondisi yang ideal ketika kita bersentuhan dengan kebesaran Tuhan. Jadi salah satu penekanan penting dari kritik beliau terhadap industrialisasi adalah hilangnya transendensi atau hilangnya spiritualitas, sehingga beliau selalu menekankan rahmat Tuhan, kebesaran Tuhan dalam sebuah kehidupan yang ingin dicapai. Ada suasana transendensi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ada suasana spiritualitas yang sangat lekat dengan kegiatan kita sehari. Yang ketiga, di buku Islam sebagai Ilmu, ya Kunto Wijoyo menyatakan, gerakan ilmu sosial profetik. Nah, ini beliau menarik nih menggunakan kosakatanya gerakan. Jadi ilmu sosial profetik ini bukan sekedar dikaji, diteliti, kemudian mangkrak di dalam rak-rak buku kita, gitu. Tapi digerakkan, gitu ya. Ini sebuah gerakan keilmuan, gerakan ilmiah. Nah, jadi nggak cukup kalau kita neliti, ya, masuk ke jurnal ilmiah, diseminarkan, ya kemudian jadi kum, naik pangkat, nggak cukup itu. Ya. Ini sebagai sebuah gerakan ya, untuk mewujudkan cita-cita tadi itu, ya, melalui rekayasa masyarakat. Gerakan ilmu sosial profetik hambatannya akan lebih bersifat mental. Jadi kenapa ilmu sosial profetik ini perkembangannya terasa lambat sekali sampai sekarang ini? Ya, Kunto Wijoyo sudah mewanti-wanti itu di Islam sebagai ilmu. Ya, hambatannya akan lebih bersifat mental. Ya, rasa rendah diri kita secara intelektual. Ya, kita selalu dihantui oleh teori-teori besar dari khasanah keilmuan Barat modern maupun postmodern sekarang. Sehingga di dalam buku Paradigma Islam itu menarik sekali beliau Kunto Wijoyo bagaimana keluar dari mental yang terbelenggu itu ya, captive mind nih, yang ditawarkan oleh Syed Hussein Alatas ya. Ya. Beliau mengulas Max Weber, beliau mengulas Durkheim, kemudian beliau menawarkan sesuatu yang baru yang tidak Max Weber, tidak Durkheim, dan beliau juga mengulas Karl Marx ya, dan tidak Karl Marx gitu ya. Beliau ingin keluar dari nama-nama besar di bidang sosiologi itu. Beliau ingin menunjukkan untuk ilmu sosial profetik kita harus berani melangkahi tokoh-tokoh besar itu, ya. Max Weber, Durkheim maupun Karl Marx gitu ya. Bahkan di buku Paradigma Islam satu tulisan khusus ya Kunto Wijoyo membahas tentang konsep kelas dalam Islam. Di sana beliau melakukan kritik yang sangat intensif terhadap Marxisme, ya terutama Karl Marx sebagai tokoh perumusnya Marxisme. Nah, kemudian beliau menawarkan apa yang dimiliki Islam terkait dengan konsep kelas. Gitu. Beliau ingin menunjukkan ya kita nggak usah rendah diri secara intelektual di hadapan tokoh besar dari Barat itu ya. Kita harus punya mental untuk berani, ya, mental untuk melampaui itu. Gitu. Ini 3 kata kunci ya. Nomor 1 dan nomor 2 tadi berkaitan dengan tujuan, nomor 3 berkaitan dengan hambatan yang nanti akan disampaikan Kunto Wijoyo di elaborasi beliau lebih lanjut berkaitan dengan prinsip-prinsip ilmu sosial profetik. Silakan bisa dilanjutkan Mbak Ziza. Sofia sekarang. Sofi silakan bisa dilanjutkan. Nah, awalnya ya, Kunto Wijoyo menceritakan gitu ya
sebuah seminar nasional teologi pembangunan. Ini sepertinya ada salah satu buku ya, dengan pembangunan dan teologi, atau teologi pembangunan atau Islam dan pembangunan, saya lupa buku itu. Salah satunya Kunto Wijoyo sebagai kontributor di buku itu. Ya. Seminar Nasional Teologi Pembangunan ya, ini diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1988 ya. Kunto Wijoyo di buku Islam sebagai Ilmu maupun Paradigma Islam menceritakan ya bahwasanya dalam seminar ini dibahas atau diributkan atau didiskusikan mengenai pembaharuan teologi Islam. Nah, gitu. Jadi fokusnya pada pembaharuan teologi, ya. Teologi pembangunan, pembaharuan teologi. Gitu. Jadi bagaimana agar Islam ini dapat konteks dengan proyek-proyek pembangunan dicanangkan oleh pemerintah, gitu ya. Nah, di dalam seminar itu terjadi atau terpecah dua kubu yang diamati oleh Kunto Wijoyo. Yang kubu pertama ini yang kata Kunto Wijoyo latar belakangnya adalah ilmu-ilmu keagamaan, gitu ya, para ahli di bidang ilmu keagamaan, ya, yang memahami pembaharuan teologi ini sebagai pembaharuan mengenai ajaran-ajaran normatif dalam pembahasan kalam klasik. Jadi penekanannya pada ilmu kalam klasik yang harus dibaharui kembali agar konteks dengan pembahasan di zaman kontemporer atau di zaman industrialisasi, di masa pembangunan yang masih Orde Baru itu ya. Sementara pihak kedua, yang kata Kunto Wijoyo, yang ini latar belakangnya adalah ilmu pengetahuan, ya, non agama, gitulah katakan, yang mayoritasnya kalangan ini adalah lulusan barat, gitu ya, pernah menempuh kuliah di luar negeri. Yang dimaksud dengan pembaharuan teologi itu adalah penafsiran realitas dalam perspektif ketuhanan. Jadi beda, yang pihak pertama menginginkan ada pembaharuan dalam pembahasan kalam klasik, ya, jadi fokusnya pada teks kalam klasik, sementara pihak kedua fokusnya pada realitas yang harus difahami dengan perspektif ketuhanan, realitas sehari-hari, realitas sosial, budaya segala macam, dalam rangka reorientasi pemahaman keagamaan pada realitas kekinian yang empiris. Bagaimana agama ini dapat konteks dengan kondisi sekarang, bagaimana agama dapat digunakan sebagai perspektif untuk membaca kondisi sekarang. Itu yang diinginkan pihak kedua. Nah, bagi Kunto Wijoyo, ya, perdebatan di antara kedua kalangan ini sampai pada titik yang tidak konstruktif, gitu ya, kontraproduktif, sehingga Kunto Wijoyo ingin menghindari perdebatan ini, gitu ya, perdebatan mengenai penggunaan istilah teologi. Walaupun Kunto Wijoyo nanti cenderung pada pihak yang kedua, gitu ya. Kunto Wijoyo cenderung pada pihak yang kedua, tapi Kunto Wijoyo tidak ingin menggunakan istilah teologi, apakah pembaharuan teologi, apakah pembaharuan teologi atau rekonstruksi teologi atau teologi transformatif segala macam, gitu ya. Kunto Wijoyo ingin keluar dari perdebatan itu. Dan ini seharusnya menjadi teladan bagi kawan-kawan yang mempelajari pemikiran Kunto Wijoyo, apalagi kemudian menisbatkan dirinya sebagai pembelajar pemikiran Kunto Wijoyo, begitu ya. Kunto Wijoyo selalu berupaya untuk keluar dari perdebatan. Tidak mau ribut-ribut Kunto Wijoyo ini, ya. Sebagaimana Kunto Wijoyo tidak lagi mau menggunakan istilah Islamisasi ilmu pengetahuan, karena beliau ingin menghindarkan perdebatan disebabkan istilah itu sudah disalahpahami. Nah, sehingga Kunto Wijoyo menawarkan istilah baru daripada kita menggunakan istilah teologi yang nanti akan diributkan. Toh tujuan kita adalah bukan untuk menawarkan istilah baru kemudian membuat keributan, kita ingin melakukan rekayasa sosial, gitu ya. Maka Kunto Wijoyo menawarkan ilmu sosial yang memiliki cita-cita profetik, sehingga disebut dengan ilmu sosial profetik. Nah, kalau kita menggunakan istilahnya ilmu sosial, kalau ternyata kita salah menafsirkan, salah memahami, ini konteksnya ilmu pengetahuan, gitu ya. Daripada kita menggunakan istilahnya teologi, nanti kita melakukan kesalahan, malah nanti konsekuensi perdebatannya menjadi sangat tajam. Bisa jadi nanti istilah kafir, istilah bid'ah, segala macam akan muncul, gitu ya. Nah, itu ingin dihindari Kunto Wijoyo. Sehingga Kunto Wijoyo menggunakan istilahnya ilmu sosial. Dan Kunto Wijoyo juga melakukan kritik terhadap
istilah teologi pembebasan. Kalau kita menggunakan istilah teologi pembebasan, sehingga aspek atau dimensi originalitasnya itu menjadi rendah sekali. Nah, kedua, teologi pembebasan itu sifatnya, kalau kata Kunto Wijoyo, sifatnya doktriner dan ideologis. Seakan-akan harus selalu terjadi struktur yang zolim. Nah, seakan-akan manusia harus hidup di dalam struktur yang zolim agar agama itu dapat berfungsi secara sosial, gitu ya. Bagaimana kalau sebuah kehidupan itu ideal? Apakah dimungkinkan akan munculnya teologi pembebasan? Jangan-jangan ketika kondisi sudah ideal, teologi pembebasan itu tidak lagi dibutuhkan, otomatis agama itu tidak lagi dibutuhkan. Kalau sifatnya doktriner, kalau menggunakan istilahnya teologi, kata Kunto Wijoyo begitu. Sehingga Kunto Wijoyo memilih istilahnya ilmu sosial profetik. Yang dimaksud oleh ilmu sosial profetik oleh Kunto Wijoyo adalah mengelaborasi ajaran agama ke dalam bentuk suatu teori sosial. Jadi bagaimana Islam ini, ya, yang sudah final di dalam wahyu, ya, diderivasi ke dalam ranah teori, ranah ilmu pengetahuan, secara khusus ya teori sosial, dengan tujuan untuk melakukan transformasi sosial, sehingga capek-capek kita merumuskan teori sosial yang berasal dari atau merupakan hasil derivasi dari ajaran agama, ya terutama Islam yang ditawarkan Kunto Wijoyo, ya tujuannya untuk melakukan transformasi sosial. Ilmu sebagai alat. Ilmu hanya sebagai alat. Tidak lebih daripada itu. Sehingga nanti kita akan melihat bagaimana ilmu sosial profetik memiliki sifat yang dinamis gitu ya. Karena sebagai alat, ya dia harus mengikuti selalu kondisi realitasnya. Bukan memaksakan ilmu itu harus berlaku universal. Mengapa dibutuhkan ilmu sosial profetik dengan tujuan tersebut, ya, yang merupakan derivasi dari ajaran agama, ya kata Kunto Wijoyo, pertama, perlunya dilakukan transformasi sosial dengan perangkat Pandika, sehingga kita membutuhkan perangkat yang objektif. Apa itu? Kata Kunto Wijoyo adalah ilmu pengetahuan. Sehingga beliau juga selain karena lingkungan institusi di tempat beliau itu sifatnya plural, ya bukan saja ada umat Islam di sana, diharapkan dapat diterima oleh beragam pihak. Gitu. Dan beragam pihak itu akan terpantik untuk turut bersama-sama nanti berkaitan dengan pemikiran objektifikasi, ya turut bersama-sama menyelesaikan masalah yang dialami oleh umat Islam dan manusia secara keseluruhan, gitu ya. Jadi kita butuh perangkat yang objektif. Apa itu ilmu pengetahuan? Daripada sifatnya normatif, ya dalil-dalil keagamaan segala macam itu ya, nilai keagamaan gitu ya, yang bahasanya spesifik untuk Islam atau untuk umat yang lain. Kita butuh itu yang objektif. Begitu juga dalam konteks Indonesia, Kunto Wijoyo di buku Identitas Politik Umat Islam, ya, ketika membahas objektifikasi berkaitan dengan ilmu sosial profetik, ya, karena kondisi Indonesia ini plural, gitu, beragam, suku, etnik, ya, agama, gitu ya, sehingga kita butuh sesuatu yang objektif untuk menyatukan semua ini, menyatukan bangsa Indonesia ini. Kenapa? Karena dampak industrialisasi ini bukan saja dialami umat Islam, seluruh umat beragama. Bagaimana sekarang umat Islam ini tampil gitu ya sebagai pemberi tawaran gitu ya, mengajak umat-umat yang lain untuk menyelesaikan masalah bersama ini. Sehingga kita butuh perangkat yang objektif agar umat yang lain ini mau ikut gitu loh. Nanti kita bahas lebih lanjut pada topik objektifikasi gitu. Nah, kemudian kedua ya, mengapa digunakan ilmu sosial profetik kata Kunto Wijoyo? Karena kita butuh bidang garap yang sifatnya empiris, historis, dan temporal. Karena kita sedang membicarakan dampak-dampak industrialisasi. Yang terjadinya secara empiris, yang kita alami secara historis, dan kita alaminya di sini, sekarang, temporal. Karena bidang garapnya adalah empiris, historis, dan temporal, maka
ilmu sosial ini diharapkan, ya, mengapa digunakan ilmu sosial tidak teologi, karena diharapkan, ya, bisa dirumuskan berulang kali, direvisi bahkan direkonstruksi. Kalau kita menggunakan teologi, akan menjadi susah sekali untuk kita menawarkan perumusan ulang, revisi dan rekonstruksi teologi, karena sudah persepsinya sudah doktriner. Karena realitasnya terus berubah, apalagi industrialisasi dua pabrik gitu, kalau katanya Alvin Toffler itu industri cerobong asap gitu ya, itu berbeda sekali dengan industri informatika yang kata Alvin Toffler industri optik, kabel optik gitu ya. Apalagi sekarang industri keempatnya, realitas itu terus mengalami perubahan secara empiris dan kita mengalami secara historis juga berbeda, sehingga kondisi temporal kita juga berbeda, sehingga kita butuh pendekatan perangkat ini yang bisa disusun ulang, direvisi berkali-kali, bahkan direkonstruksi. Sehingga beliau menawarkannya ilmu sosial profetik, bukan teologi yang teologi transformatif segala macam. Silakan bisa dilanjutkan, Mbak Sofi. Bisa dilanjutkan ke slide nomor 2A. Nah, ketika berbicara ilmu sosial yang transformatif, ya, di dalam buku Paradigma Islam itu Kunto Wijoyo membahas ini, ya, salah satu mazhab dalam ilmu sosial adalah ilmu sosial transformatif yang orientasinya adalah melakukan perubahan gitu ya. Beliau kemudian mempertanyakan ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa dan oleh siapa. Dari pertanyaan itu, ya, Kunto Wijoyo menawarkan bahwa ilmu sosial profetik ini tidak sekedar mengubah demi perubahan, tetapi mengubah realitas berdasarkan cita-cita profetik. Tentu cita-cita profetik ini secara spesifik beliau merujuknya kepada Islam. Nanti dengan strategi objektifikasi beliau mengharapkan umat-umat yang lain akan dapat berkontribusi, karena masing-masing umat akan memiliki cita-cita profetik yang diharapkan memiliki benang merah. Ya. Untuk diwujudkannya ilmu sosial profetik ini, ya, dalam rangka mengubah realitas berdasarkan cita-cita profetik, ya, Kunto Wijoyo menawarkan harus dilakukan dua hal. Pertama, reorientasi epistemologi, ya. Ya. Sumber ilmu pengetahuan itu tidak hanya rasio, empiri maupun wahyu, ya. Kunto Wijoyo selalu menyamakan rasio dengan akal, ya, karena sebagai seorang modernis lah gitu ya. Itu lazim lah gitu ya. Jadi akal, empiri, panca indera dan wahyu gitu ya. Nah, ini menjadi bidang garap dari Profesor Hedi Sri Ahimsa. Dalam berbagai kuliah umum atau seminar, beliau menyampaikan ilmu sosial profetik, beliau selalu berfokus pada reorientasi epistemologi. Begitu juga dalam serial kuliah umum beliau yang diselenggarakan di Masjid Kampus UGM itu ya, beliau berfokusnya pada reorientasi epistemologi. Kemudian yang kedua, selain reorientasi epistemologi, Kunto Wijoyo juga mengatakan kita butuh melakukan reorientasi objek. Islam sangat berkepentingan terhadap realitas sosial. Bukan hanya untuk difahami realitas itu, tetapi juga harus diubah dan dikendalikan. Dan ini menjadi ciri khas ilmu. Ya. Ciri khas ilmu itu dan memprediksi. Memahami, mengubah, dan memprediksi. Mengontrol. Itu berangkatnya dari ilmu sosial ya, sebagai sebuah ilmu pengetahuan ya, tujuannya memahami, mengubah dan melakukan kontrol, mengendalikan. Jadi kita harus melakukan reorientasi objek. Islam ini jangan hanya berkutat pada teks gitu ya, tapi Islam ini juga punya kepentingan yang sangat besar terhadap realitas sosial sehari-hari. Jadi bagaimana teks itu kita gunakan untuk bisa memahami ya, mengubah, bahkan mengendalikan realitas kehidupan. Nah, ini belum banyak dibahas nih. Profesor Hedi Sri Ahimsa belum masuk ke itu, ya. Belum masuk pada reorientasi objek. Dan ini menjadi peluang yang menarik sekali, ya, bidang garap yang belum dibahas dalam pemikiran Kunto Wijoyo, reorientasi objek ini. Nah, secara tidak langsung itu sudah dilakukan oleh Ustadz Jilul ya, di PKU Gontor Angkatan 14 kemarin.
Rujukan pada surah Pak Ali Andika Imran ayat sepertinya ke-110. Ya, gimana? tadi Mbak sempat Ziza? macet-macet, Pak. Tadi sempat macet-macet. Suaranya Oh sempat iya, hilang-hilang, Pak. Iya, heeh. mungkin sinyal ya kan. Kalau sekarang gimana Mbak Ziza? Sekarang udah Terdengar jelas? terdengar. Ya. Alhamdulillah. Karena posisi saya di Jogja di rumah orang tua dan ini di daerah pelosok pedesaan gitu ya. Jadi mungkin sinyal pengaruh. Saya lanjutkan ya. Ketika bicara cita-cita profetik yang seperti apa yang dimaksud Kunto Wijoyo, beliau merujukkan pada surah Ali Imran 110 yang ini selalu mewarnai banyak tulisan dari Kunto Wijoyo surah ini ya. Dan merupakan perenungan utamanya Kunto Wijoyo terhadap Al-Quran ini terutamanya pada surah Ali Imran 110 ini. Kuntum khairat ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah gitu. Yang ini di mana-mana di berbagai pojok di Universitas Muhammadiyah Surakarta itu ditempel. Harusnya mahasiswa UMS ini hafal surah ini, ayat ini. Dari surah inilah Kunto Wijoyo merumuskan ya, perenungan beliau terhadap surah ini bahwasanya cita-cita profetik itu meliputi humanisasi, liberasi, dan transendensi. Perubahan dalam lingkup ini yang kita inginkan ya, perubahan dalam lingkup humanisasi, liberasi, dan transendensi. Dan cita-cita profetik ini, ya, humanisasi, liberasi, dan transendensi, ya, dilakukan secara evolutif dalam jangka waktu yang panjang. Itu yang dikehendaki Kunto Wijoyo dalam pemikiran ilmu sosial profetiknya. Jadi bukan melalui evolusi, sebagaimana dikehendaki oleh Marxisme, gitu ya, revolusi kaum buruh, gitu, untuk mewujudkan sebuah masyarakat tanpa kelas, bukan. Kata Kunto Wijoyo, cost-nya itu terlalu besar untuk itu. Cost-nya terlalu besar. Yang kita butuhkan adalah perubahan secara evolutif, bertahap, bergradasi dalam jangka waktu yang panjang, sehingga dibutuhkan agenda jangka panjang. Nah, lalu bagaimana metode perumusan ilmu sosial profetik yang ditawarkan Kunto Wijoyo untuk melakukan transformasi sosial ini? Ya, Kunto Wijoyo menjelaskan di dalam paradigma Islam, ya, ada dua step metode. Pertama adalah prosedur derivatif dari tingkat normatif ke ranah empirisnya. Bagaimana Islam di dalam teks ya yang sifatnya normatif itu diderivasi ke ranah yang empirik. Bahasa mudahnya begini ya. Nah, kita merumuskan ilmu pengetahuan dari Islam yang teksnya normatif itu ya, kemudian kita gunakan dalam pengamalan di kehidupan sehari-hari secara empiris gitu. Nah, kita melakukan transformasi sosial. Nah, ketika kita gunakan derivasi itu dalam ranah ilmu pengetahuan, dalam pengamalannya, belum sampai jauh, Mbak Sofi, ya, masih di slide 2A. Ya. Ketika ilmu pengetahuan itu kita gunakan sebagai alat untuk melakukan transformasi sosial, gitu ya, pastilah alat itu harus terus-menerus dilakukan penyesuaian. Gitu ya. Sehingga kata Kunto Wijoyo, setelah diderivasi, kemudian digunakan dalam ranah empiris, harus terus-menerus diverifikasi dengan acuannya nilai-nilai Islam. Agar alat ini semakin baik, agar semakin konteks dia dengan realitas yang akan kita rubah. Karena realitas itu sifatnya dinamis. Harus terus dikembangkan. Gitu. Metodenya begitu yang ditawarkan oleh Kunto Wijoyo. Ini mungkin lebih tepat disebut metodologi lah, bukan metode begitu. Bisa dilanjutkan Mbak Sofi? Nah, ini cita-cita profetik yang ditawarkan oleh Kunto Wijoyo gitu ya, berkaitan dengan transformasi sosial yang hendak dicapai. Ya. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dari Ali Imran 110 ini, kata Kunto Wijoyo, kita mendapatkan 4 muatan. Pertama, konsep umat terbaik.
Ya, umat Islam itu akan dapat mencapai gelar umat terbaik ya kalau dia melakukan aktivisme sejarah. Dia melakukan perubahan, aktivisme sejarah. Dan dalam rangka melakukan perubahan itu, umat Islam harus memiliki kesadaran. Kesadaran yang dibutuhkan, kata Kunto Wijoyo, karena ini adalah zaman industrialisasi, kesadaran yang dibutuhkan adalah kesadaran ilmu. Sudah kita bahas ya, tahapan kesadaran ilmu. Sudah punya kesadaran, akan bergerak ya untuk mencapai gelar umat terbaik ini, dibutuhkan etika profetik agar geraknya ini benar mencapai tujuan yang benar. Etika profetik inilah humanisasi, liberasi, dan transendensi. Ketika melakukan transformasi sosial, ya, di dalam etika profetik ini atau cita-cita profetik ini terdapat tujuan yang harus dicapai, ya, humanisasi, liberasi, dan transendensi. Sekaligus ini bisa menjadi agenda, bisa menjadi rencana, dan lain sebagainya. Ya. Pertama, humanisasi, memanusiakan manusia. Perlawanan terhadap anonimitas, objektivasi. Ya, Kunto Wijoyo membedakan objektivasi dengan objektifikasi dan otomatisasi. Ya, ini semua dampak-dampak industrialisasi. Kemudian liberasi, membebaskan manusia dari segala sistem yang zolim, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem politik yang merusak manusia, gitu ya. Dan transendensi, spiritualisasi kebudayaan sehari-hari, ya, dalam kegiatan kita sehari-hari kita merasakan itu sebagai apa ya, cerminan dari spiritualitas Islam yang kita hayati. Tidak ada split antara pengalaman keagamaan kita dengan apa kegiatan kita sehari-hari. Kemudian di buku Islam sebagai ilmu itu, ya, Kunto Wijoyo menegaskan ya, bahwasanya humanisasi dan liberasi harus menjadi satu kesatuan dengan transendensi. Humanisasi harus dijiwai transendensi, liberasi harus dijiwai transendensi. Karena kata Kunto Wijoyo, kalau humanisasi dilepaskan dari transendensi, dia mengarahnya kepada kapitalisme. Kalau liberasi dilepaskan dari transendensi, dia mengarahnya pada marxisme. Agar tidak menjadi kapitalisme dan marxisme, maka humanisasi dan liberasi ini harus dilandasi transendensi, spiritualitas. Sehingga sebuah cita-cita profetik atau kondisi kehidupan yang dicita-citakan Kunto Wijoyo, ya, adalah sebuah kondisi kehidupan di mana manusia itu dimanusiakan, ya. Dia dalam kondisi kehidupan yang sistemnya itu tidak zolim, dan dalam aktivitas sehari-harinya dia merasakan itu sebagai cerminan atau ejawantah dari spiritualitas Islam yang dia hayati. Itu yang diinginkan oleh Kunto Wijoyo. Bisa dilanjutkan, Sofi? Nah. Kemudian di dalam buku Paradigma Islam dan ilmu sosial, ilmu Islam sebagai ilmu, dilanjutkan di slide 2C, Sofi. Ya. Kunto Wijoyo menyatakan adanya 6 karakter ilmu sosial profetik. Nah, karakter pertama dari ilmu sosial profetik, kata Kunto Wijoyo, yang di dalam buku Paradigma Islam, ya, ilmu sosial profetik ini, pertama dia merujuk pada konsep normatif Islam, sekaligus kedua dia memperhatikan kenyataan objektif dan empiris yang terjadi di masyarakat. Jadi perumusan ilmu sosial profetik ini rujukannya 2, ya. Konsep normatif Islam yang termuat di dalam paradigma Islam materi yang lalu, dan yang kedua adalah penyataan objektif yang sifatnya empirik yang dialami oleh masyarakat. Nah, Sofi bisa digeser slide-nya ke slide 2C. Jadi kita tidak hanya memperhatikan teks, tapi kita juga memperhatikan realitas objektif sehari-hari. Kita tidak hanya memperhatikan realitas empirik, kita juga memperhatikan teks, gitu ya. Ini diinginkan Kunto Wijoyo berkaitan dengan reorientasi epistemologi itu. Kita tidak hanya merujuk pada wahyu yang dalam teks, gitu ya, tapi kita juga merujuk pada realitas yang sumbernya adalah rasio dan empirik, panca indera, begitu. Yang kedua, ya, karakter isoprof adalah bersifat terbuka. Jadi tidak menutup kemungkinan kita akan belajar dari kasanah keilmuan dari Barat.
Dan itu di buku Islam sebagai ilmu, ya. Sehingga di sini Kuntowijoyo tetap mempertahankan, dan itu ada di dalam salah satu bagian buku Islam sebagai ilmu, ya, bahwasanya dalam perumusan ilmu sosial profetik secara metodologis, ya, Islamisasi ilmu pengetahuan tetap dibutuhkan secara metodologis, bukan secara istilah, gitu ya. Bahwasanya kita tetap bersifat terbuka kalau ternyata capaian-capaian dari khasanah keilmuan barat itu ternyata jauh lebih baik dalam merespon realitas, gitu. Bersifat terbuka kita. Bagaimana agar itu menjadi dimasukkan ke dalam struktur keilmuan kita, gitu ya, ilmu sosial profetik itu. Jadi saya semakin curiga, ya, orang-orang yang salah memahami dan salah menggunakan ilmu sosial profetik ini Kayaknya Sofi live Pak. Ini biar saya yang gantikan. Jadi saya curiga orang-orang yang salah memahami dan salah menggunakan ilmu sosial profetik ini mungkin tidak membaca sampai habis itu buku tipisnya Islam sebagai ilmu, ya, hanya 100 halaman ya, ditulis oleh Kuntowijoyo. Ya. Karena dalam buku itu beliau tetap mengutip atau tetap mempertahankan Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai sebuah metode dengan menegaskan karakternya Isoprof ini sifatnya terbuka, gitu loh. Kita bukan membuka Al-Quran kemudian merumuskan itu menjadi ilmu sosial, gitu ya, tanpa kita melihat khasanah yang lain. Yang ketiga, ya, ilmu sosial profetik karakternya tidak bersifat permanen dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Tidak bersifat permanen. Tetapi sebagai sebuah struktur atau bangunan keilmuan, ya, ilmu sosial profetik ini memiliki landasan normatif yang mendasarinya yang sifatnya permanen. Jadi kerangka teoritiknya itu bisa berubah-ubah terus-menerus, ya, sesuai dengan kondisi realitas masyarakat, tetapi landasannya, landasan teoritiknya atau landasan filosofisnya itu sifatnya permanen. Karena ini berkaitan dengan konsep-konsep Islam yang khas di dalam wahyu. Nah, ini berkaitan dengan paradigma Islam, pemikiran Kuntowijoyo. Apa saja yang permanen, itu materinya paradigma Islam. Berkaitan dengan bagian pertama adalah konsep-konsep khas Islam, dan yang kedua adalah perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Itu sifatnya permanen, itu nggak bisa berubah-ubah. Gitu ya. Kemudian, ya, ciri khas kelima adalah, atau karakter kelima, meletakkan kesadaran lepas dari basis sosial. Ya, superstruktur itu lepas dari struktur, kata Kuntowijoyo. Dan ini sebagai salah satu bagian Kuntowijoyo juga mengkritik Marxisme. Kata Marxisme itu kan struktur membentuk superstruktur. Ya. Kepemilikan alat produksi membentuk kesadaran. Gitu. Kuntowijoyo tidak terima itu. Kata Kuntowijoyo, sumber kesadarannya umat Islam itu ya wahyu. Dan wahyu itu dari Tuhan. Dan apa yang datangnya dari Tuhan itu lepas dari struktur, nggak dipengaruhi struktur. Sehingga untuk merubah basis sosial, merubah struktur, kita butuh kesadaran yang lepas dari itu. Kita butuh kesadaran ilahiyah lah, istilahnya begitu ya. Dan ini menjadi penekanan Kuntowijoyo, transformasi sosial itu harus dimulai dari mana? Harus dimulai dari perubahan kesadaran. Dan ini berkaitan juga kritik Kuntowijoyo terhadap industrialisasi, ya. Beliau masuknya pada proses simbolis. Proses simbolis yang dilakukan oleh industrialisasi menyebabkan spiritualitas itu hilang dari diri manusia. Jadi manusia itu kering hidupnya tanpa spiritualitas. Yang harus dilakukan adalah spiritualisasi. Dan itu melalui transformasi kesadaran. Dan transformasi kesadaran ini membutuhkan waktu yang panjang, tidak seperti revolusi gitu ya, yang orientasinya adalah politik, ya, perebutan kekuasaan segala macam. Ya. Revolusi itu kan pendek jaraknya, cost-nya besar tapi ya. Dengan revolusi kesadaran ini, perubahan terjadi secara gradual, ya, evolutif, bertahap, tetapi memang waktunya panjang sekali.
Kemudian ciri khas keenam dari ilmu sosial profetik adalah ilmu sosial ini bersifat action oriented melalui eksperimen sosial. Jadi kita sudah punya hasil penelitian, diamalkan, dieksperimentasikan sejauh mana yang bisa digunakan untuk melakukan transformasi. Nanti dievaluasi lagi, diverifikasi lagi terus-menerus begitu ya. Jadi memang harus action ini, bukan malah justru menyerang pihak-pihak yang lain secara ideologis gitu ya. Bisa dilanjutkan, Sofi? Di slide ketiga, atau slide materi terakhir. Nah, beranjak dari cita-cita profetik tadi yang dicapai dengan ilmu sosial profetik, ya, orientasinya adalah memecahkan persoalan umat menghadapi masyarakat industri, ya. Kemudian Kunto Wijoyo merincinya, yang dimaksud masyarakat industri ini ya masyarakat kota, masyarakat global, masyarakat pengetahuan, masyarakat abstrak gitu ya. Ini bisa menjadi tema-tema penelitian atau ruang lingkup penelitian yang bagus ini. Ya. Dari situ Kunto Wijoyo menawarkan ada 3 agenda keilmuan ilmu sosial profetik. Ya. Agenda pertama penelitian teoritis, ini yang sudah dilakukan oleh Ustadz Jilul di PKU Gontor angkatan 14. Ya. Kemiskinan struktural dalam perspektif Marxisme dan konsep keadilan Islam. Kalau nggak salah begitu judulnya Ustadz Jilul ya. Ini penelitian teoritis ini ya menghadapkan Islam dengan realitas sosial. Islam dan industrialisasi, Islam dan pembangunan, segala macam. Islam dan kemiskinan struktural. Penelitian ini sifatnya teoritis. Kemudian agenda kedua penelitian yang historis sifatnya, menjelaskan terjadinya sesuatu atau menjelaskan terjadinya suatu peristiwa berdasarkan perspektif Islam. Nah, contoh salah satu periodisasi dalam sejarah bangsa Indonesia lah dalam merebut kemerdekaan gitu ya, atau periodisasi gerakan nasional pergerakan nasional. Bagaimana fase pergerakan nasional itu difahami berdasarkan perspektif Islam. Nah, disinilah Kunto Wijoyo itu tidak membahas Budi Utomo, gitu, tapi membahasnya Sarekat Dagang Islam dan Sarekat Islam sebagai motornya pergerakan nasional untuk merebut kemerdekaan. Nah, itu salah satu penelitian historis. Gitu. Kemudian Kunto Wijoyo juga menawarkan penelitian berkaitan dengan penelitian historis ini, bagaimana pergerakan buruh dalam melakukan transformasi sosial di kalangan mereka dari masa ke masa, itu juga penelitian historis. Bagaimana Islam melihat pergerakan buruh itu dari masa ke masa. Kemudian yang ketiga, ya penelitian kasus. Ya. Dengan hasil penelitian sebelumnya, kita melakukan eksperimentasi sosial untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi umat dalam kehidupan sehari-harinya secara partisipatoris. Nah, ini menjadi penting nih, pendekatannya partisipatoris. Peneliti menjadi bagian dari yang diteliti. Ya. Dia bukan menjaga jarak, kemudian hanya mengadakan seminar-seminar gitu ya. Dan sekarang pengabdian masyarakat tuh begitu loh ya, kebanyakan. Hanya beberapa sesi gitu ya. Itu juga mengundang masyarakat, diadakan seminar ya di balai desa, diberikan presentasi segala macam, udah selesai gitu. Enggak, kata Kunto Wijoyo enggak begitu. Partisipatoris, membersamai masyarakat sampai dia mencapai cita-cita ideal. Ya, karena ini diawali dengan transformasi kesadaran, ya berarti orang itu akan dia bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun berada di masyarakat yang akan dia rubah itu. Secara partisipatoris dia harus mendampingi masyarakat, tidak berjarak. Ini penelitian kasus nih. Lalu mana yang terlebih dahulu harus dilakukan? Ya, Kunto Wijoyo menyatakan 2 prinsip gitu ya. Pertama, memperhatikan skala prioritas. Nah, kita harus memahami dulu ya, masyarakat yang akan kita rubah ini ya, sedang mengalami masalah apa, dan skala prioritas yang bisa dilakukan penelitian yang mana. Apakah harus langsung penelitian kasus dengan kondisi sangat terbatas ya, karena kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan, atau bisa diawali dengan penelitian teoritis yang sifatnya fundamental research segala macam ya, atau bisa dilakukan penelitian historis berkaitan dengan
kondisi masyarakat itu secara historis atau bagaimana. Kita sendiri yang tahu skala prioritas itu sebagai seorang intelektual yang berkecimpung di tengah masyarakat. Kedua, prinsipnya kata Kunto Wijoyo, ya, agenda keilmuan ini bertujuan agar ilmu sosial profetik ini menjadi pelayan umat dan menjadi bagian dari intelijensi kolektif. Maksudnya apa? Menjadi intelijensi kolektif. Mengapa kita satu sisi harus melakukan kerja-kerja ilmiah gitu ya, dengan penelitian teoritis, penelitian historis, di sisi yang lain kita harus mengamalkan ilmu kita di lapangan agar ilmu sosial profetik ini ya dikenal oleh masyarakat ilmiah dalam skala global menjadi salah satu paradigma keilmuan yang diakui, yang sejajar dengan paradigma interaksi simboliknya Max Weber, sejajar dengan Durkheim, sejajar dengan Marxisme segala macam. Ini diakui. Ya. Sehingga ilmu sosial profetik ini bisa diajarkan di perguruan tinggi karena dia diakui sebagai paradigma ilmu sosial yang sah di dalam masyarakat ilmiah sebagai bagian dari intelijensi kolektif manusia, dan di sisi yang lain ilmu ini ya, secara faktual sudah dibuktikan dapat digunakan untuk melakukan transformasi sosial untuk mencapai cita-cita profetik itu. Sehingga khasanah keilmuan kita berkembang, ya, realitas kehidupan kita berubah menuju ideal. Itu yang diharapkan Kunto Wijoyo dengan ilmu sosial profetik. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Silakan Mbak Aziza. Ya, alhamdulillah teman-teman. Terima kasih Pak Andika atas materinya, Masya Allah sekali. Alhamdulillah kita dapat kucuran ilmu yang bisa membasahi dahaga kita ya, yang kering, yang haus akan ilmu. Oke, teman-teman, tadi udah disampaikan materi dari Pak Andika tentang ilmu sosial profetik, yang mana ilmu ini, konsep beliau ini adalah yang paling terkenal, yaitu tentang humanisasi, liberasi dan transendensi. Jadi teman-teman sekalian, silakan bagi yang mau bertanya bisa tulis di kolom komentar ataupun menggunakan fitur raise hand ya. Sekarang Google Meet juga ada handnya. Silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya. Apalagi ini kan tentang materi Soprof ya. Oh ya, Mbak Hotim, silakan Mbak Hotim mau nanya langsung ya Mbak Hotim ya. Ya bisa langsung open mic. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustazah. Silakan Ustazah. Ustaz, ini saya mau tanya tentang konsep pengilmuan Islamnya Kunto Wijoyo. Nah, beliau itu kan di bukunya bilang kalau islamisasi ilmu itu bedanya dengan pengilmuan Islam itu, misalkan islamisasi ilmu itu dari konteks ke teks, sedangkan pengilmuan Islam itu dari teks ke konteks. Nah, itu maksud teks ke konteks atau konteks ke teks itu seperti apa begitu maksudnya Ustaz? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, kira-kira Ustaz dari konsep pengilmuan Islamnya Kunto Wijoyo dan konsep islamisasi ilmunya Al-Attas misalkan, kira-kira itu persamaan dan perbedaannya seperti apa Ustaz? Nah, demikian Ustaz. Nah, terima kasih Ustazah Khotim. Ya. Pertanyaan yang kedua ini mengerikan sekali. saya harus berhati-hati nih pertanyaan kedua ini. Ya, yang pertama, yang dimaksud oleh Kunto Wijoyo bahwasanya islamisasi ilmu pengetahuan itu berangkat dari konteks ke teks, ya. Yang dimaksud konteks adalah kondisi realitas kita. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua dimaksud dengan konteks adalah capaian keilmuan Barat modern.
ketika membahas ilmu sosial Islamisasi ilmu pengetahuan, ya, Kunto Wijoyo memaksudkan konteks itu pada yang kedua tadi itu, ya, capaian ilmu pengetahuan modern dari Barat, nah, notabene-nya dari Barat itu. Ya. Jadi itu konteks, ya. Jadi umpamanya Marxisme, ya, menawarkan konsep kelas, itu konteks itu. Bagaimana konteks ini kemudian dibawa ke dalam teks Islam agar sesuai dengan Islam. Nah, jadi secara metodologis kerja Islamisasi ilmu pengetahuan begitu kata Kunto Wijoyo. Ya. Capaian ilmu Barat, ya, Kunto Wijoyo mencontohkannya dengan konsep kelas dalam Marxisme, ya, agar dapat digunakan oleh umat Islam dan menjadi bagian dari bangunan keilmuan Islam. Kata Kunto Wijoyo itu harus dikembalikan kepada teks. Karena bagi Kunto Wijoyo idealitas Islam itu beradanya di dalam teks. Jadi menarik juga ketika Kunto Wijoyo mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang dimaksud itu kembali kepada teks gitu ya. Jadi agar konsep kelas Marxisme itu, karena secara fungsional konsep kelas itu berguna gitu kata Kunto Wijoyo dalam era industrialisasi itu berguna untuk melihat siapa yang menjadi orang yang zolim gitu ya, siapa yang menjadi korban. Itu berguna konsep kelas itu. Tetapi perlu disesuaikan. Nah, dan penyesuaian itu harus dikembalikan ke dalam teks, disortir, difilter, disesuaikan, dibersihkan. Kalau istilahnya Syed Naqib Al-Atas itu dewesternisasi, gitu. Dikosongkan dia dari konsep-konsep kunci Barat segala macamnya. Dari konteks kembalinya kepada teks. Gitu ya. Tapi Kunto Wijoyo selain karena istilah Islamisasi ilmu itu sudah disalahpahami, ya, secara spesifik salah paham itu dimaksud Kunto Wijoyo adalah mencari keuntungan materi dari proyek ini, gitu ya. Sebagaimana dikatakan oleh Kunto Wijoyo itu, sebentar saya, yang disebut dengan Islamisasi non-pri, gitu ya. Yang pada tahun 1950-an itu bisa merujuk pada buku Islam sebagai ilmu. Ya. Jadi masyarakat luas di kalangan umat Islam ini sudah mempersepsi istilah Islamisasi ilmu pengetahuan itu buruk, gitu ya, dalam rangka untuk mencari keuntungan ekonomi. Yang sudah dibahas oleh Ustadz Gifari dalam salah satu serial webinar SIDS, gitu ya. Ada sekarang wisata halal, wisata syariah, wisata profetik segala macam itu. Selalu tendensi orang-orang itu persepsinya, oh ini cuma mencari keuntungan aja kok. Membuka pasar kok. Mencari ceruk pasar yang baru kok. Nah, karena sudah terjadi salah paham itu, Kunto Wijoyo tidak lagi menggunakan Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai istilah. Walaupun secara substansial tetap beliau gunakan, pertahankan di ilmu sosial profetik. Ya. Dengan apa? Dengan karakter ilmu sosial profetik yang bersifat terbuka. Jadi dewesternisasi, ya, konteks kembali kepada teks itu tetap diakui oleh Kunto Wijoyo, hanya kadarnya sekarang dikurangi dengan beliau memasuki tahap ketiga ilmu sosial profetik, ya. Dan dari teks ke konteks. Apa yang dimaksud dari teks ke konteks? Bagaimana teks dari teks ini kita bisa merumuskan ilmu sosial kita sendiri. Walaupun nanti bagian-bagian kecilnya kita akan mendapatkan dari khazanah keilmuan Barat, termasuk konsep kelas. Kelas itu kan sebagai sebuah konsep, ya, bukan sebagai sebuah teori maupun sebagai sebuah paradigma, gitu. Atau metateori, bukan, gitu ya. Jadi kelas itu sebagai sebuah konsep. Dan dalam struktur bangunan keilmuan, ya, ranah konsep itu kan ranah menengah, gitu ya. Di bawah konsep pada ranah prinsip. Tapi ranah atasnya ini harus kita rumuskan sendiri. Kita buka teks, kita pahami teks, ya, kita elaborasi teks, kita tafsirkan teks itu dalam ranah teoritik. Jadi dari teks menjadi konteks. Bagaimana Islam di dalam teks itu dia bisa menyentuh realitas sehari-hari, menyentuh konteks. Sehingga kita akan punya ilmu sosial profetik yang memang sumbernya, inspirasinya, ya, secara epistemologis itu dari teks. Walaupun nanti bagian-bagian kecilnya kita ambil dari khazanah yang lain dengan mekanisme Islamisasi ilmu, dari konteks ke dalam teks.
Itu yang pertama, Ustazah Khotim. Semoga jelas gitu ya, maksudnya teks, konteks, dan konteks teks gitu ya. Bahkan Kunto Wijoyo juga menyebut ada teks pada teks gitu ya. Yang kedua, apa perbedaannya Kunto Wijoyo dengan Syed Naqib Alatas? Kalau saran saya begini, ini menjadi peluang yang sangat bagus sekali bagi kawan-kawan yang akan memasuki jenjang pendidikan doktoral untuk melakukan penelitian ini. Nah, saya jadikan tawaran nih. Ya. Nah, kalau saya mempelajari Syed Naqib Alatas sejauh ini, ya Syed Naqib Alatas dengan Ru'yatul Islam lil Wujud itu kan menyediakan teks untuk menyerap konteks. Bagaimana kita menghilangkan dewesternisasi dan bagaimana kita menginternalisasi konsep-konsep kunci Islam di dalam ilmu barat yang kita sudah bersihkan itu. Itu sebagai langkah pertama. Ya, toh? Kalau saya mau memahami Syed Naqib Alatas secara historis, itulah yang dilakukan ulama-ulama kita terdahulu ketika mempelajari filsafat dan ilmu-ilmu dari peradaban yang lain gitu ya. Ilmu-ilmu dari Yunani, ilmu dari Cina, dari India, segala macam. Awalnya kita meminjam, yang kita bersihkan, kemudian kita internalisasi dengan konsep-konsep kunci Islam. Gitu. Sampai kemudian perlahan-lahan kita akan bisa menghasilkan ilmu sendiri yang sifatnya orisinil kita, gitu ya. Tanpa kita membutuhkan peradaban yang lain lagi, tetapi sebagai sebuah peradaban yang baru akan mulai, ya, menyerap dari peradaban yang lain itu sebagai sebuah pelajaran sejarah, dan itu yang dilakukan ulama kita terdahulu. Ru'yatul Islam lil Wujud kan awalnya begitu ya, sebagai sebuah teks untuk menyerap konteks dari luar. Kemudian perlahan-lahan dalam proses intelektual yang berlangsung lama itu kita akan bisa merumuskan sendiri. Dari aspek itu saya melihat sama dengan Kunto Wijoyo. Diawali dengan kritik, kemudian islamisasi ilmu, dan kemudian ilmu sosial profetik. Itu sebagai sebuah langkah-langkah, dan secara historis juga di paradigma Islam, Kunto Wijoyo menjelaskan yang itu yang dilakukan ulama kita terdahulu. Nggak bisa kita tiba-tiba mau bangkit, kita buka Al-Quran, kemudian kita rumuskan ilmu sendiri tanpa melihat yang lain. Nggak bisa. Apalagi kendalanya adalah kendala mental. Itu yang bisa saya sampaikan singkat, Ustazah Khotim, dan itu menjadi penelitian yang menarik sekali. Dan sebenarnya ada salah satu peserta intensif ilmu sosial profetik ya sekolah ini yang awalnya mengajukan proposal tugasnya itu gitu, tetapi kok tidak lanjut itu, padahal itu bagus tuh, menarik tuh ya. Paling tidak untuk meredakan ketegangan di antara dua komunitas yang mengusung pemikiran yang berbeda gitu. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Khotim. Mungkin ada feedback? Bagaimana? Barusan sebenarnya waktu pas Ustadz Andika menjelaskan tentang yang kedua itu, Ustadz, keputus di saya sinyalnya, Ustadz. Oh iya. Nanti mungkin. Mohon maaf. Ya, nanti bisa disimpulkan Mbak Azizah, disampaikan ke Ustazah Khotim ya. Nah, Japrian aja ya Mbak Khotim ya nanti. Atau bisa lihat di YouTube kita nanti kalau udah kita upload ya. Oke. Terima kasih. Iya, sama Mbak. Selanjutnya ini Pak Andika, ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh beberapa peserta di kolom komentar. Alhamdulillah banyak ini. Yang pertama dari Ustadz Nurudin. Beliau bertanya, izin bertanya, Mas, bisakah kita katakan ilmu sosial profetik adalah tools untuk melakukan islamisasi realitas? Gitu. Termasuk dalam hal ini yang ditekankan islamisasi industrialisasi. Seperti itu. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Terima kasih Ustadz Nurudin. Ya, Kunto Wijoyo tidak secara eksplisit mengatakan ini sebagai salah satu islamisasi masyarakat, islamisasi negara, atau islamisasi bangsa, begitu tidak gitu ya. Beliau menggunakan istilah yang objektif, ya, cita-cita profetik ini.
Ya dalam cita-cita profetik ini saya bayangkan dalam penjelasannya Kunto Wijaya tidak semua orang akan masuk Islam gitu ya. Tapi non-Muslim pun akan merasakan keindahan ajaran Islam dalam terjemahannya di kehidupan sehari-hari. Begitu juga ketika di buku Identitas Politik Umat Islam ya, beliau banyak berbicara tentang gerakan dan agenda politik umat Islam, ya beliau tidak menawarkan partai Islam, gitu, ya. Beliau justru menawarkan bagaimana mengobjektifkan partai, melakukan objektifikasi terhadap partai sebagai sebuah instrumen dalam negara demokrasi. Itu menjadi menarik, dan beliau secara eksplisit di dalam pengukuhan guru besar beliau mengatakan ya kita berharap dengan PAN gitu, ya. Inisiatornya adalah tokoh umat Islam, digerakkan oleh umat Islam, tapi diharapkan ini dapat menjadi kendaraan bagi umat Islam untuk menawarkan nilai-nilai Islam, diobjektifkan nilai-nilai Islam itu agar dapat bersinergi dengan elemen bangsa yang lain, gitu ya, umat yang lain, gitu. Ya, masalahnya Kunto Wijaya tidak menggunakan apakah ini Islamisasi politik, ya juga tidak. Gitu. Sepengetahuan saya tidak secara eksplisit beliau mengatakan begitu. Ustadz Nurudin, apakah dan beliau sama sepengetahuan saya juga tidak pernah mengotak-atik atau memasuki wacana 7 kata dalam Piagam Jakarta gitu ya, yang secara bulat segala macam gitu ya, enggak gitu ya, sebagai sebuah realitas sejarah ya itu sudah berlalu gitu ya. Untuk Wijaya begitu, sebagai seorang modernis beliau begitu ya, itu sudah berlalu lah, kita punya masa sekarang dan masa yang akan datang gitu. Tidak perlu lagi kita mengotak-atik masa yang lalu, itu cukup kita gunakan sebagai pelajaran. Dalam buku Identitas Politik Umat Islam yang pembahasannya agak keras pun, ya, Kunto Wijaya tidak menggunakan istilah Islamisasi negara atau ini harus menjadi negara Islam segala macam. Sepengetahuan saya begitu, Ustadz Nurudin. Allahu a'lam. Baik Pak. Di sini juga ada beberapa pertanyaan yang lain. Juga nanti Ustadz Nurudin juga ada pertanyaan lagi. Sebelumnya ini ada pertanyaan dari Mas Hari. Ya, statement industrialisasi mengeringkan spiritualitas. Itu hanyalah hipotesis atau pertanyaan aksiomatis. Itu yang pertama Pak. Terus kemudian selanjutnya, mengapa dalam narasi presentasi di Pak Andika senantiasa menghadapkan antara industrialisasi sebagai inhibitor peradaban Islam lebih banyak daripada mensinergikan industrialisasi sebagai katalis peradaban Islam, dan sampai kapan? Gitu lah. Ada 2 pertanyaan tadi. Pertama ya, konteks secara keseluruhan pemikiran Kunto Wijaya ini kan fase industrialisasi yang secara faktual dihadapi oleh Kunto Wijaya pada zamannya, gitu ya. Yang sampai sekarang pun masih dihadapi oleh bangsa Indonesia, gitu. Sebagai sebuah proses keilmuan yang pertama-tama dilakukan oleh Kunto Wijaya adalah melakukan kritik. Dan harus kita akui ya, kerja keilmuannya Kunto Wijaya ini memang terbilang singkat. Karena beliau meninggal dalam usia sedang produktif, gitu ya, karena sakit berkepanjangan. Jadi beliau memang dalam pembacaan beliau terhadap realitas kehidupannya dan di dalam karya-karya Kunto Wijaya, beliau memang lebih banyak menekankan pada kritik industrialisasi. Sehingga ketika membahas iklim politik, membahas ekonomi, membahas kondisi sosial, membahas budaya, konteksnya adalah kritik terhadap industrialisasi. Karena sebagai sebuah fase pertama bidang keilmuan, fase keilmuan tahap pertama yang dilakukan adalah kritik untuk menawarkan sesuatu yang baru. Dan itu sebagai sebuah fase keilmuan, sesuatu yang lazim dikenal oleh kalangan ilmuwan manapun, termasuk di bidang arsitektur. Untuk kita menawarkan sesuatu yang baru, kita melakukan kritik terlebih dahulu terhadap sesuatu yang sudah ada. Kedua, ya, dalam keterbatasan kerja keilmuan yang dilakukan oleh Kunto Wijaya, ya, beliau mencoba melampaui kritiknya dengan menapaki langkah kedua dan langkah ketiga.
langkah islamisasi ilmu dan langkah ilmu sosial profetik. Walaupun belum jadi, tapi sudah ada substansinya, belum ada. Nah, Kunto Wijoyo hanya apa istilahnya melakukan kajian awal terhadap Marxisme, khususnya pada konsep kelas. Sebagai sebuah contoh islamisasi ilmu yang merupakan bagian dari ilmu sosial profetik nantinya. Kalau saya membacanya begitu ya. Apakah kita akan punya bangunan keilmuan secara keseluruhannya? Belum ada. Bangunan keilmuan secara keseluruhan yang diharapkan atau diinginkan Kunto Wijoyo dengan ilmu sosial profetik ini apa? Toh? Nah, nanti kita pada akhir-akhirnya akan membahas itu, termasuk pada materi musyarakah, ya, konsep musyarakahnya Kunto Wijoyo. Itu menjadi salah satu bahasan di dalam buku Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia. Kunto Wijoyo itu melihat industrialisasi sebagai sebuah kepastian sejarah yang tidak bisa dihindari umat Islam. Itu yang pertama. Ya. Masalahnya, industrialisasi yang digulirkan oleh peradaban Barat ini menyebabkan dampak-dampak buruk. Satu sisi, industrialisasi kepastian sejarah. Umat Islam kalau ingin dia bangkit, ingin dia berjaya, harus melalui fase ini sekarang. Nggak bisa dia kembali ke masa yang lalu. Gitu. Dia harus melalui fase industrialisasi ini. Tapi di sisi yang lain, industrialisasi yang sedang bergulir punya dampak negatifnya. Yang sudah dibahas Kunto Wijoyo dalam buku Budaya dan Masyarakat itu. Menjadi latar belakang pemikiran Kunto Wijoyo secara menyeluruh. Nah, di dalam buku Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia, Kunto Wijoyo dalam keterbatasan kerja ilmiah beliau, gitu, memberikan warisan kepada penerus beliau agar ditindaklanjutinya adalah konsep musyarakah. Bagaimana industrialisasi ini dapat dijalankan, dapat digulirkan oleh umat Islam yang basisnya adalah wakaf melalui masjid. Nah, ini nanti kita akan bahas banyak di sana. Nah, Kunto Wijoyo sudah menyediakan kritik, ya, sudah menyediakan metode, sudah menyediakan kerangka, dan sudah menyediakan gambaran besar lah. Ya, umat Islam ini memasuki industrialisasi dengan industrialisasi yang basisnya masjid dan statusnya wakaf itu industri. Nah, bagaimana mewujudkan itu? Nah, ini tugas kita sekarang. Kenapa sekarang kita banyak nadanya kritik? Ya, karena itu yang ditinggalkan Kunto Wijoyo. Ini kan sekolah profetik. Kita membaca Kunto Wijoyo, apa yang ditinggalkan beliau dalam teks, kita bincangkan kembali. Kita belum pada tahap untuk mengembangkan pemikiran Kunto Wijoyo. Mungkin nanti ada sekolah profetik jilid kedua, gitu ya. Nggak tahu nanti ya. Ini kita sedang membaca Kunto Wijoyo, teks beliau, ya, apa yang sudah beliau tinggalkan. Nah, salah satu yang beliau tinggalkan dalam teks adalah gambaran itu, ya. Ya, kira-kira beliau menggambarkan kejayaan umat Islam besok melalui industrialisasi. Ya, industrialisasi itu basisnya masjid, ya, statusnya wakaf. Bagaimana itu bisa digulirkan sekarang? Nah, ini menjadi tugas kita. Bagaimana nanti teman-teman di ekonomi syariah atau ekonomi pembangunan Islam segala macam itu bisa merealisasikan itu semua. Itu kan dibutuhkan multidisiplin untuk itu ya. Kira-kira begitu Ustadz Hari ya, itu yang ditinggalkan oleh Kunto Wijoyo dan fokus kita masih di sana. Ya, dalam keterbatasan usia beliau itu yang bisa beliau wariskan. Ya mungkin kalau beliau sampai sekarang masih sehat, masih berkegiatan ilmiah ya bisa jadi kita akan memiliki teks beliau bukan saja sebatas ini ya, tapi sudah sebatas pengamalan beliau mengamalkan pemikirannya. Dan ini menjadi menarik kalau kita bandingkan dengan Schumacher ya, karena beberapa bulan ini saya belajar Schumacher atas perintah atau atas tugas dari Ustadz Arif Wibowo ya. Schumacher memiliki usia produktif yang panjang. Ya, karena beliau bisa sampai pada tahap merumuskan pemikiran sampai mengamalkannya, sampai mengevaluasi pemikiran beliau sendiri. Itu bedanya. Ya, mungkin kalau sekarang Schumacher dengan Kunto Wijoyo itu masih hidup, kedua ini bisa bertukar pikiran dengan baik gitu ya. Ya, masalahnya Schumacher itu meninggal tahun 1977 kalau tidak salah, ketika Kunto Wijoyo belum memasuki wacana ini gitu loh. Jadi keduanya tidak bisa bertemu. Tapi di beberapa titik
ada kesamaan antara beliau berdua berkaitan dengan industrialisasi. Walaupun nanti endingnya beda. Ya. Schumacher ingin industri itu dalam skala kecil gitu ya. Sementara Kunto Wijoyo gambarannya industri tetap skalanya besar. Gitu. Kira-kira begitu. Allahu a'lam bishawab. Baik. Adakah tanggapan dari Mas Hari? Enggak ya? Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Zaki Fathur Rahman. Izin bertanya Ustadz, ketika Pak Kunto berlepas diri dari istilah Islamisasi ilmu pengetahuan karena sudah banyak salah dipahami dan disalahgunakan, lalu menggunakan istilah pengilmuan Islam, apakah Pak Kunto menyadari kemungkinan istilah barunya itu juga akan disalahpahami dan disalahgunakan? Itu yang pertama, Pak. Ada pertanyaan yang kedua dari Mas Zaki juga ini, apakah dapat disebut bobot utama isoprof Pak Kunto itu berorientasi aksi? Adakah dan apa sajakah wasilah atau wajihah yang disarankan Pak Kunto untuk gerakan itu? Apakah melalui ormas, orpol, think tank, dan lain sebagainya? Terima kasih. Seperti itu Pak. Jadi ada dua pertanyaan tadi dari Mas Zaki Fathur Rahman. Terima kasih Ustadz Zaki. Yang pertama, ya sekarang sudah terjadi gitu ya. Di masanya Kunto Wijoyo ingin keluar dari perdebatan dengan menawarkan istilah baru. Ya. Masalahnya istilah baru itu juga tidak secara masif diperkenalkan Kunto Wijoyo dalam karya-karya beliau selanjutnya, ya karena istilah baru itu baru diperkenalkan Kunto Wijoyo di ujung akhir hidup beliau di Islam sebagai ilmu. Setelah itu tidak ada lagi karya non-fiksi Kunto Wijoyo, gitu ya. Sehingga memang istilah itu menjadi mengambang, gitu. Tidak ada kelanjutannya. Yang sekarang istilah itu banyak disalahpahami dan disalahgunakan. Yang mungkin Kunto Wijoyo tidak pernah membayangkan itu, tapi sekarang terjadi ya. Kalau saya mengidentifikasi ya, mengapa salah paham itu dilakukan atau terjadi terkait dengan pengilmuan Islam, Islam sebagai ilmu sosial profetik, lagi-lagi karena kesadaran kita itu belum beranjak kepada kesadaran ilmu, tapi masih kesadaran ideologis. Nah, Kunto Wijoyo mengatakan, untuk kita melakukan pengilmuan Islam, ya, di sana adalah Islamisasi ilmu pengetahuan dan ilmu sosial profetik, ya, kesadaran kita harus meningkat ke dalam kesadaran ilmu. Salah satu syarat kesadaran ilmu adalah sifat yang terbuka terhadap kasanah-kasanah atau komunitas-komunitas yang lain. Nah, itu yang pertama saya dapati, sehingga perbincangan mengenai Kunto Wijoyo sifatnya masih ideologis, ya, mengulas ilmu sosial profetik atau Islam sebagai ilmu hanya untuk menyerang kelompok yang lain yang tidak disukai, gitu loh. Nah, itu terjadi secara masif di akar rumput. Nah, saya yang satu sisi mempelajari si A dan satu sisi yang lain mempelajari si B, saya berada di tengah-tengah digencet dua kalangan, gitu loh. Bahkan sekarang digencet 3 kalangan lagi. Ya. Saya mendapati ya, sekarang sekalangan anak muda ini yang dengan pemikiran liberalismenya dia ingin mencari akar, gitu loh. Ini, pemuda ini aktif di dalam suatu organisasi dengan kecenderungan atau orientasi liberalisme, dan dia ingin mencari akar. Dan dicari akarnya sekarang Kunto Wijoyo, ya. Bahwasanya Kunto Wijoyo ini ya, memperkenalkan liberalisasi Islam, wah, gitu-gitulah. Dia ingin mencari akar, tokoh-tokoh besar untuk melindungi mereka. Dan pemikiran ideologis semacam ini pasti akan sifatnya tertutup. Kita sudah membahas ya tahapan kesadaran umat Islam. Dalam pemikiran yang sifatnya tertutup ini disalahpahami adalah sebagai sebuah tujuan sebenarnya, bukan sebagai sebuah dampak yang tidak diperkirakan. Ya. Memang sengaja disalahpahami. Gitu loh. Ya, itu yang pertama. Ya. Kesadaran kita belum meningkat. Ketika ada kawan organisasinya yang sudah tahapan kesadarannya ilmu, gitu ya, melakukan transformasi sosial, gitu ya, apakah dengan melakukan pendampingan terhadap petani, nelayan, melakukan pembangunan tenaga listrik segala macam, kalangan yang berpikir ideologis ini nyomot itu, gitu, untuk menyerang kelompok yang lain, gitu terus dia, gitu ya. Orang ideologis ini kan cuma cari bahan dia,
ya, dari bahan untuk nyerang-nyerang yang lain sekaligus dia mencari akar. Itu yang pertama, ya. Yang bisa jadi tidak disadari Kunto Wijoyo gitu ya di ujung akhir produktivitas beliau. Yang kedua, ya, dibandingkan komunitas keilmuan yang lain, ya, kaderisasi atau penerus dari pemikiran Kunto Wijoyo ini tidak sepesat yang lain. Minim sekali yang mengkaji Kunto Wijoyo. Sekarang Profesor Hedi Sri Ahimsa itu umur beliau sudah mungkin mendekati pertengahan 60-an gitu ya, mungkin hampir memasuki 70-an gitu. Siapa sekarang bisa melanjutkan beliau? Sehingga salah satu ikhtiar dari Seed Institute dengan sekolah profetik ini ya, dengan membaca kembali Kunto Wijoyo, kita akan kembali mendapati generasi muda ini yang mempelajari Kunto Wijoyo dengan baik, meneruskan pemikiran Kunto Wijoyo agar tidak disalahpahami. Ya. Semakin sedikit orangnya dan teksnya Kunto Wijoyo ini banyak, ya semakin mudah disalahpahami. Itu yang pertama, Ustadz Zaki ya, dan itu sudah terjadi sekarang, memang sudah disalahpahami, dan tugas-tugas kita inilah yang belajar Kunto Wijoyo untuk mengklirkan itu dengan merujuk kembali kepada teks-teks beliau semampu kita gitu ya, kan teks beliau juga masih banyak sekali yang perlu dijelaskan secara langsung sebenarnya oleh beliau gitu. Kita tafsirkan, kita coba tafsirkan dengan baik gitu, dengan mencari, dengan salah satu tekniknya triangulasi ya, mencocokkan antar teks gitu jadinya. Kemudian yang kedua, Ustadz Zaki ya, Kunto Wijoyo ini ya, dengan bangunan ilmu sosial profetik yang tadi ya, sangat berharap pada pertama institusi pendidikan tinggi. Bagaimana institusi pendidikan tinggi dapat merealisasikan ilmu sosial profetik. Saya nggak tahu nih posisinya UMS di mana, tetapi di pojok, di berbagai pojok bangunan UMS itu ada humanisasi, liberasi, transendensi. Apakah secara formal ya, menyatakan mengusung cita-cita ini atau tidak? Sampai sekarang saya belum tahu. Gitu ya. Tapi kalau institusi perguruan tinggi tidak mampu dan tidak mau mengusung proyek ini, Kunto Wijoyo sangat berharap pada jamaah masjid kampus. Apalagi kalau institusi perguruan tingginya itu bukan institusi perguruan tinggi Islam. Diharapkan jamaah masjid kampus. Itu yang pertama. Sehingga kenapa Kunto Wijoyo kok berpusat di masjid kampus UGM? Ya karena UGM sebagai institusi perguruan tinggi tidak bisa. Dan mungkin tidak bersedia. Gitu. Yang kedua adalah ormas Islam. Nahdlatul Ulama kah, Muhammadiyah kah, Persis kah, Al-Irsyad kah, untuk bisa mengusung proyek ini. Yang ketiga adalah Baitul Mal. Saya nggak tahu apa Baitul Mal yang seperti apa, atau skala apa, apakah skala masjid, atau skala negara, atau skala apa, karena Kunto Wijoyo dalam buku Paradigma Islam, kok tidak salah, hanya menyebut itu saja. Ya. 3 institusi itu yang diharapkan Kunto Wijoyo bisa merealisasikan ilmu sosial profetik ini untuk melakukan perubahan masyarakat agar dicapai cita-cita profetik. Institusi perguruan tinggi, kemudian ormas Islam dan Baitul Mal. Kenapa Kunto Wijoyo juga tidak memasukkan negara di sana? Ya, saya kurang tahu, karena kalau saya pahami dari identitas politik umat Islam, ya politik bagi Kunto Wijoyo itu hanya proyek sampingan, gitu ya. Proyek sampingan yang sifatnya untuk mengamankan agendanya umat Islam sajalah, gitu ya, agar kita tidak dijegal segala macam, gitu. Yang kita butuhkan agenda jangka panjang ini, yang langsung bersentuhan pada akar rumput melalui institusi perguruan tinggi, ormas Islam maupun Baitul Mal. Sehingga memang transformasi sosial ini dilakukan secara kultural dari bawah, gitu. Kita mengamankan politik ya agar di atas gedok kebijakan yang pro kita ke bawah, gitu aja mungkin bayangan saya gitu kalau dalam buku Islam sebagai identitas politik umat Islam. Kira-kira begitu, Ustadz Zaki. Wallahu a'lam. Ada feedback dari Ustadz Zaki? Kalau tidak ada, begini Pak, kan tadi kita mulainya agak terlambat ya. Mungkin ada satu tambahan lagi nih, mungkin menanggapi secara singkat dari
pertanyaan atau pernyataan dari Ustadz Nuruddin. Nanti kita nambah waktu 5 menit saja, Ustadz. Ya. Kalau saya tafsirkan sepertinya dari Ustadz Nuruddin ini. Kalau saya tafsirkan, sepertinya Kunto Wijoyo berupaya melepaskan diri dari logika positivisme ilmu yang seringkali secara peyoratif dikatakan menghasilkan ilmuwan menara gading. Tapi Kunto Wijoyo yang menolak positivisme ilmu ala Marxisme yang meskipun berbicara transformasi masyarakat, tapi tidak benar-benar membebaskan. Maka solusinya adalah integrasi berbasis paradigma Islam untuk memastikan transformasi bisa benar-benar membebaskan. Mohon tanggapannya, terima kasih. Ini ada lagi sedikit, beliau memberi contoh, Ustadz Nuruddin memberi contoh, ide turba justru menghasilkan rumusan setan desa dan setan kota, sehingga bukan transformasi yang positif, tapi justru eksklusif. Begitu, Ustadz. Tadi minta tanggapan, mungkin bisa ditanggapi secara singkat. Ya, saya tidak bisa menanggapi panjang lebar Ustadz Nuruddin. Kalau dari buku Paradigma Islam, ya memang beberapa kali bahkan secara masif ya Kunto Wijoyo selalu membedakan ini Islam, ini kapitalisme, ini Marxisme, gitu ya. Di antara dua paradigma besar ilmu sosial, gitu ya. Kunto Wijoyo ingin menempatkan Islam itu sebagai kategori sendiri, sehingga saya lupa siapa dosen ilmu politik UGM, buku baru beliau menuju ilmu sosial profetik ya, kok tidak salah itu, menegaskan ya Kunto Wijoyo itu menghendaki ilmu sosial profetik menjadi paradigma alternatif ya, yang bukan berada di bawah payung paradigma yang lain, gitu ya. Jadi paradigma sendiri ilmu sosial profetik. Di dalam paradigma Islam ya Kunto Wijoyo ketika menjelaskan selalu mengkategorikan Islam sebagai kategori sendiri. Ya. Kapitalisme begini, Marxisme begini, Islam begini. Walaupun Kunto Wijoyo menjelaskan ada bagian kapitalisme yang memiliki kesejajaran dengan Islam, ada bagian dari Marxisme yang memiliki kesejajaran dengan Islam. Dan itu beliau tegaskan ketika membahas etika profetik ya di dalam buku Paradigma Islam maupun Islam sebagai ilmu. Ya. Humanisasi ini kalau dibiarkan sendirian dia kapitalisme. Liberasi kalau dibiarkan sendirian dia Marxisme. Tetapi itu menjadi khas Islam karena Islam punya transendensi yang mengikat humanisasi dan liberasi. Jadi apakah di sana kategori Islam adalah mengintegrasikan antara kedua itu ya saya tidak tahu ya, saya butuh berpikir Ustadz Nuruddin ya. Tapi itu yang dilakukan Kunto Wijoyo ya, selalu membedakan Islam dari kapitalisme maupun Marxisme ya, walaupun pertama beliau menegaskan ada kesejajaran antara Marxisme dan kapitalisme dengan Islam, dan dimungkinkan untuk mencomot ya, konsep-konsep dari keduanya melalui mekanisme islamisasi ilmu. Allahu a'lam bishawab. Sehingga ini juga menjadi bayangan kita ya, industrialisasi seperti apa yang dikehendaki Kunto Wijoyo nanti dalam materi musyarakah gitu ya. Apakah industrialisasi ala kapitalisme atau industrialisasi ala Marxisme dalam pengelolaannya gitu ya. Itu juga belum dibahas oleh Kunto Wijoyo masa. Allahu a'lam bishawab. Demikian Mbak Aziza. Ya, terima kasih Mbak Andika atas jawabannya. Terima kasih teman-teman sekalian. Bagi yang sudah bertanya juga, alhamdulillah kita udah di penghujung acara. Nah, Andika mungkin ada beberapa patah kata gitu atau closing statement untuk menutup kelas kita pada pagi hari ini. Closing statement dari saya, langkah real yang dilakukan oleh Kunto Wijoyo untuk mulai mengamalkan ilmu sosial profetik dengan melakukan transformasi kesadaran adalah dengan sastra profetik. Sastra bagi Kunto Wijoyo adalah untuk membangkitkan atau untuk membentuk kesadaran umat ini agar sesuai dengan Islam. Sehingga pekan depan kita akan bicara sastra profetiknya Kunto Wijoyo sebagai langkah real yang dilakukan Kunto Wijoyo untuk melakukan transformasi sosial dalam rangka memasuki masa industrialisasi.
Demikian Tambahan, kira-kira Mbak Azina. Tambahan materi ya itu ya Pak ya. Ya, tambahan materi. Tambahan materi di luar kurikulum yang udah kita buat ya. Terima kasih Pak Andika atas materinya dan juga closing statement-nya juga jawabannya. Terima kasih teman-teman semua. Begitu tadi ya tentang ilmu sosial profetik. Jadi ilmu sosial profetik itu bukan hanya sekedar mengubah demi perubahan, tetapi mengubah realitas berdasarkan cita-cita profetik, yaitu pada Quran surat Ali Imran 110, yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi. Teman-teman sekalian, terima kasih, jazakumullah khairan. Selamat berjumpa lagi di minggu depan di pertemuan yang ke-11 yaitu tentang sastra profetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.